Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat materi yang akan kami bawakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Dengan saya sendiri, nama saya Triwulandari dan 3 rekan saya lainnya dengan nama Asaizi Laksana, Dinan Rukuliso, dan Mas Bir Hidayat. Pada kali ini, kami akan membahas materi tentang strategi pemasaran pelayanan online. Pertama-tama, mari kita bahas tentang strategi pemasaran. Apa sih itu strategi pemasaran? Jadi strategi pemasaran ini adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman untuk kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perikanan, promosi, penjualan, dan pendistribusian. Untuk tujuan strategi pemasaran ini apa sih teman-teman? Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Tentunya perusahaan itu ingin sekali meningkatkan penjualan produk yang mereka buat ya, entah itu mungkin dengan cara iklan maupun promosi. Pokoknya bagaimana caranya produk tersebut lebih banyak kuantitas yang dijual ya teman-teman. Lalu kemudian ada meningkatkan kesadaran merek. Jadi tujuan ini adalah untuk membuat lebih banyak orang itu lebih aware dan mengenal memahami merek perusahaan kita. Jadi produk dan brand kita itu dikenal dengan halayak umum. Jadi dapat dilakukan dengan cara kegiatan pemasaran seperti iklan, kemudian public relation atau sponsorship itu bisa teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah membangun loyalitas pelanggan. Bagaimana sih perusahaan ini tuh ingin membuat konsumen itu kembali membeli produk mereka. Dapat dilakukan dengan cara apa? Tentunya dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang positif pada konsumen, kemudian mengadakan program loyalitas. Itu tentunya dapat membangun loyalitas pelanggan ya teman-teman, sehingga konsumen dapat kembali membeli produk kita. Lalu yang terakhir itu ada memperluas basis pelanggan. Jadi perusahaan ingin menjangkau lebih banyak pelanggan baru. Jadi bagaimana sih caranya? Dapat dilakukan dengan mengembangkan produk atau layanan baru, inovasi baru, kemudian memperluas dan menargetkan segmen baru pelanggan teman-teman. Jadi basis pelanggan pun akan turut melebar ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep dasar pemasaran ya teman-teman. Konsep dasar pemasaran itu sendiri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah segmentasi. Segmentasi itu apa sih? Jadi segmentasi ini pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu dan yang memerlukan bauran pemasaran tersendiri. Terdapat beberapa variabel seperti geografis, demografis, psikologis, dan perilaku. Nah, segmentasi demografis ini apa sih teman-teman? Segmentasi demografis ini membagi pasar berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kemudian pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Contohnya apa sih teman-teman segmentasi demografis itu? Jadi contohnya produk kecantikan itu membuat krim untuk anti-aging untuk orang-orang di atas 40 tahun. Maka itu ditargetkan ya untuk orang-orang di atas 40 tahun, untuk orang-orang yang sudah lansia, yang ingin awet muda, seperti itu. Kemudian ada segmentasi geografis. Jadi segmentasi geografis ini membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, kota, atau lingkungan. Contohnya ya seperti produk kosmetik tadi. Jadi mungkin mereka akan menciptakan produk kosmetik yang anti sinar UV di tempat ya atau lingkungan yang memang panas sekali teman-teman, karena tidak mungkin kita menciptakan sunscreen anti UV di tempat yang memang wilayahnya dingin salju seperti itu. Lalu kemudian ada segmentasi psikografis. Jadi ini membagi pasar berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan kepribadian. Contohnya itu seperti apa? Jadi contohnya itu seperti produk baju yang menciptakan baju casual untuk orang-orang yang lebih mengutamakan kenyamanan dan orang-orang yang mungkin menghadiri acara formal. Jadi ya itu termasuk segmentasi psikografis. Lalu kemudian ada segmentasi perilaku. Jadi ia membagi pasar berdasarkan pengetahuan, penggunaan, dan respon mereka terhadap produk atau layanan. Contohnya itu seperti mobil. Jadi mobil ini menciptakan mobil yang biasa untuk digunakan sehari-hari, tentunya berbeda dengan mobil sport yang memang lebih mengutamakan performa teman-teman. Nah yang kedua itu ada positioning atau penempatan. Jadi positioning ini apa sih? Positioning ini adalah tentang menempati tempat tertentu pada pikiran konsumen. Jadi bagaimana sih kita menempatkan brand kita di dalam hati konsumen dan mereka dapat mengingatnya. Jadi contohnya seperti apa ya teman-teman positioning gitu? Jadi contohnya itu seperti brand Indomie dan Aqua.
Jadi mungkin kita tahu ya bahwa merek air mineral maupun misalnya itu banyak, tapi tentu baik Aqua maupun Indomie itu sudah menjadi bagian keseharian dalam diri kita. Entah itu kita mau makan Indomie atau mau minum Aqua, seperti itu teman-teman. Singkatnya, positioning ini adalah hal yang akan kita lakukan demi menjawab pertanyaan konsumen, mengapa sih konsumen yang harus memilih produk kita atau merek ini daripada yang lain, bagaimana cara kita membuat ciri khas yang memang menonjol dari produk kita. Lalu kemudian yang selanjutnya akan saya bahas adalah tentang panduan strategi pemasaran. Jadi panduan strategi pemasaran itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah menentukan produk atau layanan. Jadi bagaimana produk atau layanan yang akan kita suguhkan kepada pelanggan, kita mau membuat produk apa, itu karena memang hal utama ya teman-teman yang ingin dilakukan gitu loh. Nah, apa sih alasan yang menjadi mereka harus membeli produk kita gitu, semua itu harus kita ketahui untuk menjadi titik awal sebelum melangkah pada proses pemasaran. Lalu yang selanjutnya itu ada mengidentifikasi pasar bisnis. Jadi kita itu harus menentukan pasar sebelum mulai melakukan pasaran agar tidak menjadikan pemasaran hanya sebagai tindakan yang sia-sia. Lalu kemudian ada mengetahui pesaing yang harus dihadapi. Jadi tidak ada produk yang 100% itu unik teman-teman. Jadi karena setiap produk unik itu akan ada pesaing yang menciptakan produk serupa. Mungkin contohnya dapat kita lihat dengan Rinso. Dan sebelum Rinso itu, sebelum bisa mengeluarkan produk top load, top and front load, itu memang sebenarnya sebelumnya mereka itu menjadi dua produk teman-teman. Namun ketika Attack mengeluarkan deterjen top and front load menjadi satu, kemudian Rinso pun mengikuti inovasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan memang kita ini sebenarnya dapat memilih untuk pesaing yang kita harus hadapi atau yang mungkin kita harus hindari teman-teman. Nah, untuk cara mencegahnya mungkin ya kita memang harus terus berinovasi teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu adalah memanfaatkan kesalahan kompetitor. Jadi tidak perlu bersaing dengan cara tidak sehat ya teman-teman. Jadi hanya perlu tidak mengulangi kesalahan yang dibuat oleh kompetitor sebelumnya. Lalu kita akan kaji kembali dan kita akan menanggulangi masalah tersebut seperti apa. Lalu yang selanjutnya itu membangun kredibilitas. Jadi jika ingin dipercaya oleh konsumen itu, maka kita harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Jadi baik itu dari produk maupun secara personal, bagaimana kita menangani konsumen tersebut ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu adalah konsisten. Jadi mungkin dalam pemasaran itu konsisten itu adalah hal yang paling utama teman-teman. Jadi pelanggan bersedia menggunakan produk dan tidak ragu gitu teman-teman. Maka jangan memperkenalkan pelanggan dengan memberikan pelayanan maupun kualitas produk yang tidak konsisten. Karena menurut saya seorang entrepreneur itu memang harus konsisten ya, tidak pantang menyerah gitu. Baik, sekiranya itu saja yang materi yang akan saya sampaikan, akan dilanjutkan lagi oleh teman saya Dina Nurholis. Terima kasih. Oke, lanjut materi selanjutnya, materi kedua itu jenis-jenis pelayanan konsumen online. Jadi untuk di pelayanan pelanggan ini atau dikenal juga customer service itu ada dua macamnya. Ada yang pelayanan secara online ataupun yang offline. Jadi kalau misal offline itu seperti pramuniaga yang menyambut customer datang, itu harus dilayani dengan baik. Terus selanjutnya juga ada untuk pelayanan customer service. Itu lebih tepatnya melalui chat WhatsApp ataupun email gitu. Nah, jadi tugas untuk layanan pelanggan ini tidak hanya menjawab pertanyaan atau memberikan solusi aja nih sama pelanggan. Jadi di sini juga ada beberapa tugas utamanya, yaitu memahami produk jasa perusahaan. Jadi nanti kalau misalnya ada customer yang datang, itu bisa langsung dijelaskan. Jadi kalau misalnya kita kan sebagai customer service ya, harus tahu detailnya produk yang kita jual, terus di toko kita tuh ada apa aja. Jadi harus tahu semua produk-produk yang ada atau yang kita jual gitu. Nah, selanjutnya ini ada melayani pelanggan dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Jadi kita harus membangun hubungan yang baik sama pelanggan. Bagaimana caranya pelanggan itu interest sama kita supaya dia udah beli nih, tapi dia mau repeat order lagi karena pelayanan kita memuaskan. Itu ada untuk selanjutnya menjelaskan dan memberikan solusi permasalahan. Jadi kalau misalnya ada customer komplain ataupun dia nggak puas nih sama pelayanan kita, kita harus memberikan solusi gimana caranya pelanggan itu jadi mau beli di toko kita lagi. Misalnya kalau misalnya dia ada komplain, kita harus memberikan service recovery gitu. Untuk selanjutnya
yaitu meyakinkan pelanggan. Jadi customer service ini harus memberikan penjelasan dengan percaya diri tanpa keraguan. Jadi kalau misalnya di depan pelanggan itu tuh harus percaya diri nih, memastikan kalau produk kita yang kita jual itu lebih bagus daripada produk yang lain gitu. Jadi sebagai customer service atau frontliner lah yang ada di depan toko atau garda terdepan, itu harus percaya diri dalam menyampaikan produknya. Nah, di sini juga nggak hanya tugasnya aja ya, tapi ada beberapa manfaat layanan pelanggan untuk bisnis. Jadi kalau misalnya customer service by online itu juga harus responsif, terus juga menyediakan informasi produk yang akurat dan membantu proses pembelian dan pengiriman produk gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada customer nih datang atau chat email, kita harus responsif dalam menjawabnya, dan juga harus menyediakan produk yang akurat. Jadi misalnya kalau misalnya pelanggan nanya stoknya ada berapa, nah kita punya data yang akurat kalau stoknya itu masih ada yang harus kita jual, dan membantu juga proses pengiriman produknya gitu. Nah, untuk layanan-layanan ini juga banyak yang dalam bisnis tuh, dalam pelanggan ya. Jadi ada layanan pelanggan berjalan, terus juga layanan pelanggan melalui email dan telepon, lalu layanan pelanggan melalui live chat. Ada juga layanan pelanggan self service dan layanan pelanggan melalui komunitas atau forum gitu. Jadi untuk materi jenis-jenis pelayanan itu yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kawan saya. Teruskan presentasi dari teman saya. Poin pertama, dari pentingnya customer service yang memuaskan, di membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Jadi pelayanan yang baik bisa menciptakan kayak kepuasan pelanggan, sehingga kayak pelanggan itu kalau merasa puas akan kembali kepada kita gitu. Untuk kedua, meningkatkan konversi penjualan. Pelanggan yang puas lebih cenderung untuk menyelesaikan pembelian dan membelanjakan uangnya, namanya kayak udah puas gitu untuk belanja di produk kita. Dia karena puas dengan pelayanan kita, mungkin bisa dia nanya-nanya dulu, dan terus dia juga nyari barang-barang yang lain yang sebelumnya mereka nggak mau beli jadi dibeli karena udah merasa puas itu dengan pelayanan kita. Kunci utama customer service yang memuaskan ya, itu ada 6 poin. Mungkin poin pertama itu merespon yang tepat. Jadi segera tanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan gitu. Apabila umpamanya dia ada komplainan atau pertanyaan yang mereka nggak paham, kita harus segera menanggapi pertanyaan dari mereka ya, atau menanggapi dari masalah mereka dengan cepat gitu, segera menangani. Poin kedua itu resolusi sekali interaksi. Jadi upayakan menyelesaikan masalah pelanggan dalam satu kali interaksi gitu ya. Umpamanya hari ini kayak ada komplainan, jadi kita harus selesaikan hari ini juga gitu, jangan kayak masih nantikan gitu. Jadi poin ketiganya percakapan yang ramah. Nah ini penting juga. Gimana pun customer itu komplain, kita harus sebisa mungkin sopan, ramah buat pelanggan. Jangan sampai kita umpamanya, kan kadang ada ya kayak customer gitu komplain, dia marah-marah karena nggak sesuai atau apa. Jadi kita harus tetap sopan gitu untuk memberikan kesan kepada customer tersebut bahwa kita itu bertanggung jawab gitu. Jadi kita harus memakai kayak bahasa yang sopan, yang ramah gitulah. Jangan nanti kan kalau umpamanya kita membalas mereka umpamanya nggak sopan, kan mereka kadang malah tambah emosi atau apa gitu ya. Jadi untuk poin ketiganya, keempat, konsistensi ya. Jadi pastikan pelanggan dapat berinteraksi dengan orang yang sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi umpamanya kayak customer ini komplain hari ini, umpamanya saya yang lagi menangani sebagai admin, umpamanya sebagai customer service-nya gitu. Pas umpamanya belum selesai,
malah nanti orang lain yang menyelesaikan, jadi harus tetap sama orang yang sama gitu ya. 5. Dokumentasi. Rekam dan simpan riwayat interaksi dengan pelanggan untuk referensi di masa depan, jadi mungkin buat pembelajaran atau pengalaman untuk kedepannya gitu. 6. Tindak lanjut, jadi pastikan pelanggan puas dengan solusi yang diberikan dan yang diberikan kita gitu ya. Jadi terakhir umpamanya kita udah menangani komplain dari mereka, kita harus tindak lanjuti gitu apa yang kita harus berikan kepada pelanggan untuk menemui titik terangnya gitu. Udah kita melakukan kayak yang tadi dari awal, kayak responnya yang cepat apabila ada pelanggan yang rewel tadi, umpamanya yang komplain atau yang ingin bertanya, jadi kita respon dengan cepat, resolusi sekali interaksi, percakapan yang ramah, kita harus sopan, konsisten gitu dokumentasi, dan terakhir menindaklanjuti. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk intinya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Oke, lanjut. Di sini saya akan melanjutkan dari, yaitu meningkatkan ekspektasi pelanggan. Bagaimana sih cara meningkatkan ekspektasi pelanggan? Yaitu kita harus mempunyai jiwa yang jujur dan berani. Jika ada pelanggan yang datang ke kita, kita harus men-treatmentnya dengan baik, dengan sepenuh hati. Dan apabila kita mempunyai promosi, kita coba berikan promosi yang terbaik. Nah, ekspektasi pelanggan kepada kita akan baik juga. Dan di sini juga ada cara membuat strategi multi channel, yaitu caranya dengan membangun banyak karyawan dan berinteraksi dengan karyawan, dan kita juga mengadakan secara meeting bulanan dan evaluasi juga. Evaluasi apabila ada kesalahan setiap bulan, kita harus evaluasi bersama-sama tim kita. Dan juga di sini ada memastikan pelanggan tidak mengulangi informasi. Maksud dari informasi ini yaitu apabila kita memberikan informasi kepada pelanggan, kita harus dengan jelas dan terstruktur untuk menjelaskan hal tersebut. Dan apabila itu kita harus memberikan sesuatu atau gift kepada pelanggan tersebut. Dan selanjutnya ada ukur nilai kepuasan pelanggan. Nah, di mana diukur nilai kepuasan pelanggan sendiri, kita harus dicoba mensurvei customer. Apabila customer atau pelanggan sudah datang ke kita harus memberikan sebuah kata, misalnya maaf Bapak, apabila Bapak tertarik dengan produk kami, mohon Bapak memberikan nilai 10 untuk kami. Jadi itu untuk patokan kita menuju yang lebih baik. Apabila ada komplainan atau masukan, itu buat masukan kita juga. Dan juga ada di sini menaruh informasi penting yang dapat diakses. Maksud dari menaruh informasi penting yang dapat diakses yaitu adalah di mana kita apabila kita melakukan pemasaran, kita harus menempatkan iklan kita, produk kita yang dapat diakses ke semua golongan masyarakat. Dan selanjutnya ada menggunakan jasa. Menggunakan jasa yaitu kita harus mencoba menggunakan jasa. Jasa itu tidak pernah putus di harapan kita, karena jasa adalah dari impian kita sepanjang masa kepada jasa. Oke, sekian dari saya, semoga dapat membantu Anda, dan apabila Anda melihat video ini mohon di like dan subscribe. Thank you.